Halo Mbak. Halo Adi. Mbak, Eh, suaraku kedengeran nggak ya? kedengaran Mbak? Suara saya kedengaran nggak Mbak? Kedengeran kok, kedengeran Halo Mbak. jelas. Oke. Iya, ya, kedengeran jelas. Oke, ini berarti cukup jelas ya aku ngomongnya. Iya Mbak, jelas Mbak. Oke, oke. Ini kita sambil nunggu yang lain. Tapi ngomong-ngomong kayaknya internetmu putus-putus ya? Oke, sebentar Mbak. Oke, oke. Halo Mbak, maaf Mbak, terputus. Suara saya kedengaran Mbak, sinyal lebih oke nggak? Iya, kedengeran. Udah lebih oke sih kayaknya ya. Tadi gambarnya sih yang putus-putus. Sekarang sih semoga nggak ya. Nih sambil kita eh tunggu dulu ya teman-teman yang lain nih. Teman-teman Oke Mbak. kali mau join nih. Udah ada beberapa yang join, kita sapa-sapa sedikit. Ada Francisca Adesta, ada halo Pak Desta, ada Halo Mbak. Halo Mas Mbak, salam kenal. ada Alexander Oce, Theophilus Bayu, ada Tiara Yuan. Oke, kita sambil nunggu sebentar nih teman-teman di Pak Fali yang mau join. Eh Hai Adi, apa kabar Adi? Baik Mbak, Mbak sendiri gimana, apa kabar? Baik juga. Kamu tinggal di mana sih domisilinya? Aku sekarang domisili di Bekasi. Di Bekasi. Iya Mbak, di Bekasi. Oke oke. Nanti eh kita sambil nunggu teman-teman, kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Oke Mbak. Oke. Halo semuanya nih teman-teman Pak Fali yang udah join di HIPA Valley Talk yang ke-64 malam hari ini. Kita bakalan ngobrol sama Emmanuel Adi angkatan 21 ya Adi ya? 21 ya Mbak, selikur. Angkatan Selikur buat ngobrol-ngobrol tentang kita akan lebih banyak bahas tentang konten sosmed, terus bahas juga tentang ya gimana sih caranya bikin konten yang oke di zaman sekarang ini, di zaman yang semakin banyak nih konten creator yang bermunculan. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol, tapi kita malam hari ini seru banget. Jadi buat teman-teman yang join dan pengen nanya-nanya juga, bisa tanya juga di fitur Q&A ya. Wait, aku tulis dulu. Buat yang mau bertanya. Aduh, oke, kita mulai aja sambil nunggu teman-teman yang lain. Hai Adi, mungkin Adi nih sekarang lagi ngapain aja nih Adi kesibukannya nih?
Oke, baik. Eh, saya menjawab Mbak, selamat malam Mbak dan Mas Mbak semua, serta teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Emmanuel Arenanto Walio Adi, bisa dipanggil Adi. Aku merupakan alumni Vanlit angkatan 21 atau populernya disebut Selikur. Nah, menjawab pertanyaan Mbak, bahwa kesibukan aku selain kerja sebagai ASN di kantor, juga aku saat ini senang membuat konten. Nah, kontennya dalam hal ini konten artikel maupun tulisan-tulisan yang bersifatnya seperti opini ataupun juga video lucu-lucu, ya itu, tapi yang lebih konsisten menyusun artikel. Sementara itu sih Mbak kesibukannya. Sekian Oke, Mbak. oke, Adi. Nah, ngomong-ngomong nih soal konten creator nih, khususnya konten creator sosmed ya. Kayaknya sekarang nih lagi banyak banget, udah mulai menjamur banget ya orang-orang buat jadi konten creator. Mungkin kalau di kalangan yang mungkin teman-teman sering denger tuh ada Arif Muhammad nih kalau cowok, atau kalau cewek ada Rahel Fenya dan eh, ada juga siapa tuh istrinya. Oh, ini si Tiara Pangestika. Mungkin juga teman-teman nanti kita akan banyak ngobrol juga sama Adi ya. Jadi menurut Adi nih, konten creator itu sebenarnya apa sih Adi? Dan kenapa sih saat ini tuh konten creator tuh penting banget perannya? Oke Mbak, menjawab itu berangkat dari definisi. Nah, konten kreator itu sebenarnya tidak ada definisi baku, tetapi kalau boleh saya simpulkan bahwa konten kreator itu merupakan sebutan bagi orang yang bekerja dengan menciptakan konten atau media yang dibagikan secara online. Nah, konten itu bisa dalam bentuk artikel, video, e-book, infografik, foto, dan lain-lain. Nah, dan pada umum yang dimaksud dengan dikirimkan secara online itu melalui media sosial, di mana seperti Instagram, YouTube, TikTok, website, blog, ataupun email. Nah, jadi secara umum seperti itu, dan kaitannya dalam hal ini, konten-konten itu kan pasti berbagai sektor, bisa juga untuk tujuan bisnis. Nah, konten kreator sendiri secara profesi itu dapat dibagi, kalau dibagi dengan beberapa kategori, kalau saya lihat, itu biasanya selebgram, YouTuber, beauty vlogger, endorser, fotografer, travel blogger yang banyak orang masukin di bio Instagramnya kan ataupun LinkedIn. Nah, kalau contoh atas profesi konten creator ini, saya coba berangkat dengan Forbes Indonesia itu pada tahun 2021 menetapkan konten kreator terpilih. Itu salah satunya nomor satu Atta Halilintar. Semua orang tahu dong Atta Halilintar. Kemudian ternyata bintang Emon masuk, dan ada David Brandy, ada Just No Limit, Koi Entertainment, Rededika, dan lain-lain. Nah, itulah contoh-contoh konten kreator yang berprestasi dan dianggap oleh Forbes Indonesia. Nah, tapi kan itu mereka public figure ya, yang mana terkenal. Padahal secara substansi konten kreator itu tidak perlu harus public figure. Ketika kita membuat video, contohnya bagian dari media konten kreator seperti tata cara mandi yang benar, tata cara makan, tata cara bernapas, itu secara nggak langsung kita adalah pencipta konten. Dan tidak ada yang bisa menjudge itu. Nah, dan jenis konten tadi sebagaimana saya bilang, itu juga oleh konten creator awards tahun 2021 itu membagi kategori konten kreator menjadi 12. Kalau saya boleh sebutkan, konten yaitu yang pertama konten kreator kuliner, itu ada Farida Nurhan yang teman-teman tahu dong, Emplok sama Next Carlos, Yomamen. Kemudian ada konten kreator komedi, itu Arif Muhammad, jelas saya, Mak Betty atau Dodi Mulyanto. Kemudian ada Miley, MLI. Kemudian yang ketiga ada konten kreator cover musik, itu ada Felix India yang teman-teman suka galau nih. Kemudian ada konten kreator selebriti, itu jelas Raffi Ahmad lah ya dan sebangsanya. Kemudian ada konten kreator gaming terfavorit, itu ada contohnya Just No Limit, ada Aura Gaming, itu Mobile Legend kebanyakan. Kemudian
konten kreator kecantikan, ada Tasya Farasya, ada Indira Kalista, lalu ada konten kreator misteri, Ewing HD, semua tahu dong Ewing HD, lalu ada Jurnal Risa, terus kisah Tanah Jawa, lalu juga ada konten kreator anak, itu bisa ada Little Princess Sinta dan ada konten kreator satwa, ada Arsmat Ahmad, kemudian ada konten kreator otomotif, ada musik lokal juga. Nah, itu contoh-contoh kategori yang dimasukkan dalam penghargaan. Nah, kalau saya melihat apa ya, demografi Indonesia secara data, sebenarnya konten kreator itu adalah profesi yang menjanjikan. Sebab pada tahun 2021, pada Maret 2021 berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Indonesia itu 212 juta jiwa dan yang bisa mengakses internet itu adalah 90% dari jumlah tersebut. Berarti kan pasarnya itu sangat banyak dan itu akan saling bersaing. Secara umum konten kreator seperti itu. Kalau dalam hal bisnis itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, Pak. Sementara itu, Mbak. Oke, jadi tadi banyak banget ya. Jadi sebenarnya buat jadi content creator itu bisa dimulai sama siapa saja dengan konten apa saja ya Adi. Mulai dari kuliner, kecantikan, bisnis, musik, banyak banget sektornya. Jadi nggak terbatas di konten-konten tertentu. Nah, menurut Adi nih kira-kira skill penting apa sih yang mungkin buat teman-teman pemula yang pengen mulai atau pengen membuat konten, skill yang perlu dimiliki untuk seorang content creator? Oh ya, baik, Mbak. Sambil menjawab itu, saya juga ingin melengkapi yang sebelumnya, Mbak. Konten kreator itu kan sebenarnya diterapkan di dunia dunia pekerjaan itu di dalam industri kreatif. Di mana kan industri kreatif dalam ekonominya diklasifikasikan salah satunya di antara periklanan. Dan dalam hal ini diterapkan dalam berbagai jenis usaha yang pasti kan butuh promosi, yang mana itu juga menjadi pembahasan sektor digital marketing. Ya, dalam kaitannya dalam bisnis itu memang paling besar adalah ekonomi kreatif periklanan. Dan 3 skill penting dalam hal ini yang harus dimiliki oleh content creator itu yang pertama, satu, memiliki ide kreatif. Itu udah jelas dan mutlak. Dan bagaimana mengatasi itu? Kan nggak semua orang kreatif, nggak semua orang bisa. Tapi apakah semua, apa ya, maksud saya nggak semua orang tidak bisa. Semua orang bisa menjadi kreatif. Bagaimana cara bisa kreatif? Ada orang yang bakat dari lahir itu kreatif. Dan kalaupun merasa nggak bakat, kreatif bisa disusun dengan banyak wawasan. Lihat-lihat referensi orang yang lucu, orang A, B, C, ambil apa sih yang beda dari mereka, dan itu kita terapkan dalam menyusun konten secara nggak langsung, secara konsisten kita akan menjadi kreatif. Kreatif yang diharapkan oleh masyarakat itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sebut, ya, skill yang paling susah itulah konsisten. Konsisten adalah kunci. Konsisten contohnya dalam mengupload konten di IG, YouTube, website. Nah, saya kasih contoh. Contohnya Gozali. Semua teman-teman tahu dong Gozali NFT yang kemarin foto selfie-nya beredar di OpenSea dan apa total kayaknya bisa sampai 1 miliar. Kan mereka bukan dia itu kan dari tahun 2017 upload selfie dan 5 tahun pecat lora sekarang. Bayangin, zaman dulu dia bilang alasannya juga nggak tahu kenapa dia bikin, dia iseng aja kan, dan juga nggak tahu kenapa ada yang beli. Dan tapi dia lakuin itu setiap hari dan akhirnya buah kerja kerasnya orang bisa lihat hasil konsistensi. Dia sekarang viral, diundang Deddy Corbuzier, pencapaian hidup dong, dan diundang-undang berbagai macam public figure lah karena konsistensi tersebut. Kemudian skill yang ketiga itu menurut saya sangat teknis, yaitu menguasai tools mendukung. Apa sih yang dimaksud itu? Itu contohnya misalkan untuk konten artikel itu ada Google Analytics untuk memantau, evaluasi dan memaksimalkan kinerja konten. Lalu ada Gipi, ada Canva. Semua orang tahu Canva dong buat desain, yang buat bikin desain cepat tanpa harus Photoshop atau Corel langsung diupload di IG. Ada Pixlr atau Grammarly untuk artikel lagi untuk mengecek grammar bahasa Inggris maupun Hemingway editor. Nah, itu 3 skill yang menurut saya harus dimiliki oleh content creator. Oke, menarik banget nih Adi. Nah, sebagai seorang content creator nih, selain skill yang dibutuhkan, kan bukan cuma skill aja nih kira-kira dibutuhkan.
Mungkin hal-hal awal apa sih yang perlu dipersiapkan seorang content creator? Apakah mereka tuh harus melihat tren ataukah mereka memang harus melakukan sesuatu dulu? Itu kira-kira apa aja nih Adi? Yang mungkin bisa jadi gambaran nih buat teman-teman di sini yang pengen memulai nih. Kira-kira apa aja beberapa hal awal yang bisa dijadikan langkah teman-teman untuk memulai seorang content creator nih? Oke, Mbak. Yang pertama, Mm-mm. sebelum eksternal harus internal kuat dulu, yaitu kenali diri sendiri. Tahu konten apa yang kita nyaman, kita suka, kita bikin agar tercipta konsistensi. Cari referensi dari manapun. Lihat kita cocoknya yang mana, suka yang mana. Oh, saya sukanya make up, ya berarti kita lihat contoh-contoh beauty vlogger. Oh, saya sukanya main game. Saya lihat nih Just No Limit. Saya suka makan. Ya, lihat tadi Farida Nurhan dan lain-lain lah. Itu harus kenali diri sendiri kenali diri sendiri kelebihan ataupun kelemahan yang dimiliki. Ya, lalu yang kedua, secara teknis menciptakan judul konten yang kuat dan menarik. Itu mungkin kita bersinggungan dengan judul yang clickbait kali ya. Di mana kenapa saya sebut judul? Karena orang yang pertama kali lihat konten kita adalah judul. Dan itu yang akan mengundang pembaca untuk melihat. Nah, ada statistik yang mengatakan 80% orang akan membaca headline, tapi hanya 20% orang yang akan membaca seluruh isi konten. Berbagai macam tujuan, yang penting kan orang membaca konten kita. Saya kasih contoh judul yang apa ya, yang clickbait unik nih. Contoh dari Kobuzier 2 minggu lalu. Itu ada judulnya Guncang YouTube, Habib Kribo marah besar. Itu kan unik ya. YouTube Hmm. diguncang. Terus apa hasil dan Habib Kribo marah besar? Orang kan mikir, siapa nih Habib Kribo? Kok marah besar? Apa yang akan membuat kerugian bagi setiap orang? Kan orang jadi tertarik. Itu judulnya ditambah caps lock tadi, akhirnya clickbait. Tapi juga saya kasih perbandingan yang unik, nggak harus clickbait. Ada orang, nih contohnya akun YouTube, Piki Pix, dia itu judulnya lucu banget, cuma 3 huruf ASD. Terus ada lagi judulnya iya, ada lagi judulnya VVV. Tapi yang nonton 4 juta view. Bayangin 4 sampai 5 juta kan kasihan orang. Orang udah bikin tim buat bikin judul kreatif. Kalah dengan judul ASD. Apa coba ASD? Tapi ada yang nonton gitu loh, ada yang nonton 5 juta orang, bayangin. Jadi lebih dari satu Bekasi ini tahu ada video ASD dan isinya yang ngecengin orang. Dan ya ya judul kreatif sebenarnya ya tergantung, cuma secara umum mayoritas judul harus kreatif. Walaupun dalam dunia kreatif ini kan semua bergerak dengan abstrak, nggak bisa ada yang menentukan, tergantung pasar. Kemudian konten yang kita bikin harus mengandung jawaban. Di luar Instagram ataupun nanti artikel, mayoritas orang kan zaman sekarang hari gini kan nyari jawaban di Google dong, dikit-dikit googling nyari jawaban. Nah, contohnya misalkan cara ganti ban atau cara perpanjang STNK. Nah, orang kan itu butuh jawaban hari gini, butuh cepat gitu. Semua bergerak dengan cepat, dunia bergerak dengan cepat dan pengen cari jawaban. Contohnya tadi cara perpanjang STNK 5 tahun. Nah, banyak beredar di Google itu bertele-tele, pakai latar belakang lah. Kenapa ada STNK ada? Apakah STNK itu berkaitan dengan zaman purba? Padahal orang hanya butuh Gimana? jawaban adalah KTP, ya kan, KTP dan lain-lainnya. Ngapa? Jadi ya langsung aja tembak jawaban, dan semakin efisien orang, semakin suka orang. Kalau saya lihat, coba teman-teman lihat YouTube, mau ini cara belajar gitar. Biasanya kan orang di YouTube bikin prolog, nama saya ini. Kita nggak butuh itu. Kita cuma butuh kunci C itu apa. Cuma itu selera ya. Ini kan dalam dunia content creator kan itu bersaing. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan adalah akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi. Dalam kaitannya ini, jangan sampai konten yang kita buat itu hoax atau plagiat. Kita harus akurat ini, apakah informasi ini fakta, benar atau enggak, karena jangan sampai kita menyebarkan kebohongan. Kebohongan pasti akan mengakibatkan hal yang di hilirnya itu yang negatif bagi banyak orang. Contohnya aja kemarin itu, ada orang di Lampung bikin hoax sampai 2 dusun berantem. Itu kan menjadi masalah akibat dia tidak baik niatnya mencari informasi. Kemudian sekali lagi saya ulang, harus mempunyai kemampuan tools yang mendukung, belajar. Kalau nggak bisa cara
cara edit Photoshop, edit Corel, atau kalau susah Canva. Itu harus diperhatikan karena kan kaitannya membuat video dan foto yang menarik di IG atau di cover YouTube dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya dan paling penting adalah berkomitmen untuk konsisten upload konten apapun itu. Seperti itu, Mbak. Sekian. Oke, jadi memang sebenarnya mungkin hal-hal yang harus disiapkan tuh kayak tadi ya, judul dan mungkin kalau menurut kamu kalau dengan apa ya, demografi orang di Indonesia ini apakah memang judul-judul yang clickbait aja yang bisa viral atau gimana? Karena kalau dari penjelasan kamu tadi kan kayaknya orang-orang tuh suka banget nih sama judul-judul yang kayak bagus. Baik, Mbak. Kira-kira Kalau pandanganku ya, setelah melihat berbagai sumber dan fenomena yang ada, bahwa masyarakat Indonesia mayoritas masih tergoda oleh judul clickbait. Contohnya, Deddy Corbuzier, seorang podcaster yang viral, dia sampai mengundang RI2, Pak Luhut, dan semuanya. Judul videonya pun clickbait, dan semua orang menonton. Dan itu mengindikasikan bahwa judul clickbait masih mendominasi. Walaupun judul-judul yang nggak clickbait, yang udah disusun dengan rapi oleh tim maupun orang yang niat juga baik, tapi ya faktanya judul clickbait masih mendominasi dunia konten kreator saat ini. oke, memang mungkin ya tipe-tipe orang di situ masih suka sesuatu yang wah yang kelihatan baca itu bikin penasaran lah istilahnya. Bikin judul tuh ya. Tapi mungkin itu juga disesuaikan juga kali ya sama target audiens dari konten creator. Iya, Mbak. Ya kan, jadi Tergantung. tergantung audiensnya juga ya. Tuh. Terus ngomong-ngomong nih, kira-kira apa aja sih hal-hal yang boleh dilakukan, beberapa hal lah mungkin Adik bisa sharing sama kita yang boleh dilakukan sama content creator dan hal-hal yang nggak boleh dilakukan sama content creator. Oke, Mbak. Kalau yang harus dilakukan sebagai seorang konten kreator itu harus bisa membuat konten yang original. Itu kan susah. Karena hari gini dengan sumber yang ada, mayoritas orang pasti udah punya original masing-masing yang keren-keren. Dan bagaimana kita bisa membangun personal branding kita biar original, ya kita harus banyak wawasan. Mau nggak mau cari referensi, apa sih yang orang nggak punya, jadi yang beda. Kalaupun udah beda, lebih beda lagi, lebih beda sedikit. Contohnya kan, misalkan ada orang bikin video react, orang react film. Udah kita coba bikin yang unik nih. Bikin video react orang yang react film, atau lebih unik lagi, video bikin react orang yang react orang ngeliat film, ataupun bengong 2 hari, itu kan original. Nggak ada yang mikir orang bengong 2 hari, seminggu. Coba dong yang beda gitu. Kemudian juga kita harus punya strategi. Nah, apa yang dimaksudnya strategi? Ya tadi kita harus bisa menguasai kemampuan mengoperasikan aplikasi, bisa Canva, bisa dan lain-lain. Dan strategi apa? Apa yang kita akan susun narasinya yang bisa mengandung pesan persuasif atau apapun, misalkan atau bahasa Inggris juga dengan referensi dalam membuat narasi konten. Itu kan juga strategi. Kita harus strategi juga tahu diri kita sendiri, kita maunya apa. Karena tadi kita juga harus siap konsisten dan kapan harus upload kontennya, waktu-waktu kapan, itu kan strategi. Kemudian yang ketiga, saya sarankan untuk menciptakan konten yang bermakna bagi banyak orang. Walaupun hari ini kan sebut kadang kita nggak bisa berbenturan dengan fenomena kreatif. Kreatif itu kan abstrak, kadang bisa mengekang kebebasan atas berekspresi dan lain-lain. Seperti yang mayoritas kan viral yang lucu-lucu. Cuma kan saya sih menyarankan yang membuat yang bermanfaat. Dan seenggaknya kalaupun nggak bermanfaat tapi lucu-lucuan nggak apa-apa, ada yang salah dengan itu. Yang penting jangan hoax ataupun plagiat. Yang penting jangan lakukan hal yang dilarang. Nah, kemudian yang saya sarankan untuk apa yang harus dijauhi sih dalam dunia konten kreator, yang pertama adalah narasi konten yang monoton.
membosankan. Itu kan tadi katanya mau judul, orang jadi males males baca konten dong. Kita kan itu strategi. Kemudian menjauhi hoax bagian itu mutlak. Jangan sampai kita menyampaikan informasi yang tidak benar ataupun salah. Nah, plugin itu kan definisi plugin sendiri itu orang kan secara umum tahunya menyalin seluruh teks. Padahal menyalin gagasan atau ungkapan itu nggak apa-apa selama kita mencantumkan sumber ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin opini dan lain-lain. Kemudian yang harus dijauhi adalah terlalu buru-buru dalam membuat konten. Biasanya kan orang pengen cepet-cepet nih ngupload sehingga typo, nggak teliti. Orang kan males. Kita lihat sendiri aja males kan. Ah, ini orang aja dia sama diri sendiri nggak bisa. Gimana mau membuat konten yang kita baca? Nah, itu yang harus hati-hati. Kemudian jangan pernah mencantumkan informasi pribadi dalam konten kita. Ya, yang detail lah. Kalau nama kan boleh, cuma detail kayak alamat. Aduh, hari gini kan orang bisa ngelacak gitu loh. Hati-hatilah. Kalaupun kita udah hati-hati kan, keluarga kita belum tentu hati-hati kan karena dilacak. Kemudian juga setiap membuat konten itu harus punya tujuan. Jadi yang harus dijauhi adalah jangan sampai membuat konten dengan tanpa tujuan. Kalau buat bikin IG supaya orang suka itu kan termasuk tujuan. Yang penting jangan kosong lah, supaya kita punya hasil yang lebih besar dari konten yang kita bikin. Kemudian tidak punya inovasi, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Harusnya kita mengikuti perkembangan zaman, belajar hal-hal yang baru saat ini kayak NFT dan misalkan saham atau apa yang kita nanti formulasikan dalam bentuk konten, itu kan penting. Seperti itu paling banyak yang harus dilakukan dan dijauhi, saran saya. Oke, menarik banget. Nah, mungkin biar ada gambaran nih buat teman-teman yang pengen baru mau memulai bikin konten. Misalnya mereka baru bikin akun nih, anggaplah akun Instagram. Anggaplah lagi bikin akun Instagram, kemudian mereka bingung nih, sih caranya dapatin followers nih, karena eh kalau baru awal-awal itu kan pasti agak kesulitan nih untuk dapat masa. Jadi mungkin bisa sharing nih, kira-kira hal-hal awal yang perlu mereka lakukan tuh kan pasti susah buat dapetin followernya. Kira-kira apa aja sih yang mungkin bisa membantu mereka buat naikin followers mereka? Oke, Mbak. Menarik ini. Semua orang pasti pengen punya follower banyak dong. Kalau mau instan, yang super instan ya beli follower kan. Cuma itu kan sesuatu yang nggak semua orang secara ekonomi bisa. Nah, kalau secara alami, saya punya tips. Yang pertama, follow semua orang yang di Instagram. Yang nggak semua, tapi yang terkait konten. Yang kedua, teknik follow unfollow. Nah, ketika kita follow, udah di follow back, ya saya ngasih tips aja. Ketika udah di follow back, tunggu beberapa waktu kita unfollow. Dan langsung kita followingnya nggak banyak. Itu kalau di IG ya, following nggak banyak, tapi followernya banyak kan. Ya tunggu aja ke orang yang nggak sadar. Cuma itu juga nggak permanen. Kemudian yang ketiga juga menyukai kiriman di tab explore. Nah, like-likein aja kan nggak dosa. Apa yang dosa dengan like-like? Kalau nge-like foto mantan beda lah ya. Cuma kalau nge-like foto-foto orang di explore kan nggak masalah. Ketika orang punya konten di like sama orang, kan kita akhirnya kepo nih siapa sih yang like punya kita follow dia untuk terima kasih ya kita follow back lah. Akhirnya kan terciptalah follower yang jika kita lakukan dengan konsisten akan meningkat. Kemudian yang keempat juga ketika membuat konten kita harus memiliki narasi hashtag. Hashtag apa, kemudian tagar atau tag apa yang lagi viral. Kalau teman-teman di explore, semua orang kan yang bikin hashtag kan pasti hashtag yang viral, kadang nggak nyambung. Bikin video orang dipukulin, hashtagnya aura kasih. Kan nggak nyambung, cuma itu kan semua lebih demi mengejar like. Karena ya tujuan dari tadi periklanan bagian dari tujuan konten ya supaya mengiklankan kita dan orang tertarik melihat konten kita. Kemudian juga kita konsisten sekali lagi, perbanyak upload yang menarik dan keren. Bagaimana bisa menarik ya tadi kita harus banyak referensi. Itu sih Mbak kalau menurut saya bagaimana cara meningkatkan follower. Yang pasti kunci utama atas semua tips tersebut adalah konsistensi. Itu Mbak. Oh, nah biasanya kan ada nih kalau di Instagram, kita ambil contoh aja ya, Instagram nih katanya itu kan ada jam-jam posting tertentu atau tertentu yang cukup efektif untuk
dari audiens. Nah, maksudnya apakah itu tuh berlaku di semua tahun atau memang itu cuma aja atau memang maksudnya memang seperti itu ada jam-jam Oke, Mbak. tertentu dan Jam-jam tertentu. Menurut saya berpengaruh Mbak melihat secara teknis algoritma media sosial yang semua sudah disusun oleh para pegawai-pegawai startupnya itu pasti memiliki strategi tertentu dalam melihat algoritma tersebut. Nah, jam prime time itu biasanya itu jam jam makan siang, jam 11 sampai jam 1 dan jam istirahat malam, jam 7 sampai jam 9 malam eh, maupun pagi biasanya sebelum kerja orang apa sih buka buka medsos. Nah, berarti atas informasi tersebut saya melihat bahwa sehari sebaiknya posting 3 kali minimal di jam-jam tersebut. Ya kalau saya yakin dengan melakukan itu dan konsisten dijamin ya konten-konten yang akan kita sampaikan akan meningkat. Itu Mbak. Oke. Soalnya kan sekarang ini kan Instagram kan algoritmanya kan dia akan disesuaikan audiens itu hanya audiens-audiens yang sesuai dengan interestnya mereka. Ya. Iya. Jadi memang mungkin konsisten itu perlu ya. Jadi kita harus upload konten-konten yang sesuai dengan target kita. Dan penting juga di jam-jam prime time tadi ya. Ada Iya yang Mbak. nyapa tadi nih dari Ahafid. Oh ya, saudara Nafian Hafid. Oh iya, halo katanya. Halo, halo. Nah, ini buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang pengen menanyakan tentang konten atau tentang sosmed, ditanya fitur Q&A nanti akan dibantu jawab nih oleh Adi. Jadi bisa ditanya aja di fitur Q&A ya. Kita akan, nah, eh kalau dari menurut kamu nih, kalau biggest achievement seorang content creator tuh apa sih? Apakah dengan followers banyak itu adalah sebuah achievement seorang content creator atau yang perlu digapai atau perlu dicapai sama seorang content creator tuh apa? Apa ya ukuran kesuksesan lah, ukuran kesuksesan seorang content. Oke Mbak, saya jawab. Secara umum pasti tujuan orang senang kontennya itu viral. Tetapi tergantung dengan tadi semangat dia bikin konten itu apa, untuk bisnis kah, supaya bisnisnya semakin besar, semakin baik pendapatan akibat orang-orang notice apa yang dia bikin melalui konten-konten promosi tadi. Itu kan tanpa viral selama itu tercapai, itu kan membuat senang yang si konten kreator, ataupun ada orang yang memang senang aja bikin konten naik gunung, dia vlog, dia hanya pengen supaya orang ngasih like banyak tanpa ada maksud keekonomian. Itu kan eh, bagian dari viral juga sebenarnya. Ketika viral, kalau saya melihat tujuan-tujuan tersebut akan secara langsung tercapai. Jadi ya menurut saya secara umum viral dan tergantung tadi pencapaian-pencapaiannya apa yang dia pengen. Apakah dia, kalau bisnis kan biasanya yang penting nambah duitnya banyak. Bagaimana bisa duit banyak? Kan tadi tercapailah orang lihat konten kita. Selama itu tercapai tanpa pro viral nggak apa-apa. Berarti ya tergantung sebenarnya Mbak. Oke, berarti bisa dibilang tergantung dari tujuan posting konten itu sendiri ya. Apakah tujuannya tuh mau menaikkan penjualan, ataukah memang tujuannya tuh hanya sebatas like atau engagement dari audiens. Iya Mbak. Oke, nah mungkin Adi ada nggak sih salah satu akun atau salah satu konten creator yang Adi tuh idolakan atau Adi tuh suka banget nih? Mungkin bisa sharing kenapa tuh suka Oke. creator tersebut, terus kira-kira apa yang bisa dipelajari sih dari
si konten creator tersebut. Oke, ada nih Mbak. Saya lagi senang nih dengan dunia perjaksel, yang dimana itu Jaksel, Jakarta Selatan Oh, itu lagi ramai kan bahasa Jaksel yang dimana diviralkan saat ini oleh akun Ozarang Putih. YouTube-nya podcast kesel aja, maaf ya bukan promosi ya, ini mau apa ngasih gambaran. YouTube-nya podcast aja, IG-nya Ozarang Putih. Itu saya senang banget karena lucu, lucu apa kontennya itu dia terfokus, dia nggak bias bikin konten, dia hanya fokus bahasa Jaksel yang campur-campur bahasa Inggris. Lama-lama itu sebenarnya susah sih karena kan bahasa Inggris itu kan luas dan dia bisa bisa apa ya membuat hal itu nggak ngebosonin dengan bikin-bikin konten yang tadi awalnya dari podcast kesel aja. Dia kan seorang stand up, habis stand up dia bikin YouTube, terus kemudian dia masuk ke ranah Twitter dan unik gitu video YouTube-nya. Orang bikin video YouTube sampai 5 menit, berapa dia cuma 1 menit, kadang berapa detik cuma video konten yang seharusnya bisa masuk IG itu kan lucu aja lawakannya masuk ke saya. Karena dalam dunia, kebetulan saya di Bekasi, sering ke Jakarta dan memang relate banget apa yang dia bilang dan dengan pengalaman yang saya lihat, menarik. Tapi yang saya suka dari dia adalah konsisten. Sekali lagi, konsisten. Dia konsisten, fokus. Dia punya kelebihan bahas Jaksel. Dimana kan orang orang jarang ada sih yang bahas Jaksel, tapi nggak seserius dia gitu loh. Nggak sampai kan dikutip di Ridwan Kamil. Bayangin orang Jawa Barat, gubernur Jawa Barat yang mayoritas orang Sunda, gubernur ya pakai bahasa Jaksel itu kan hebat tercapai gitu. Kalau saya keren banget nih orang bahasa Jaksel sampai diomongin oleh Ridwan Kamil gitu. Ya hal itu menarik dan saya coba kasih tips ke orang kalau orang mau bikin konten lagi coba bikin lah bahasa Jaktim, Jakbar, bahasa Tambun itu kan bisa. Ya yang penting konsisten. Itu makanya saya suka oleh akun tersebut. Saat ini sih saya sukanya sama akun tersebut. Sementara kalau untuk satu akun. Begitu, Mbak. oke, jadi bisa dibilang tuh akunnya tuh menarik ya, Adi, karena dia tuh fokus dan spesifik ya. Dia spesifik cuman bahas Jaksel aja. Itu ngena banget ya mungkin buat audio rasa relate aja lah sama orang-orang yang suka ngomong Jaksel secara. Iya, Mbak, melihat pasar. Dia kan juga tahu pasarnya. Pasarnya pasti anak-anak Jakarta dong yang lihat. Dan akhirnya viral lah. Semua orang Jakarta tahu, ya mungkin ada yang nggak tahu ya. Cuma menurut saya pasti tahu dong bahasa Jaksel, apalagi disebut nama dia. Sampai kan dia diundang hidup oleh apa talk show, terus ada diundang macam-macam lah. Dari podcast iseng dia juga drummer sih, drummer band. Tapi akhirnya dia berhalu-haluan, personal brandingnya Jaksel tadi, akhirnya viral dia. Melalui konsistensi saya lihat langsung nih, ini orang viral dan setiap orang bisa, gitu Mbak. Oke, keren banget nih. Mungkin nanti buat teman-teman juga bisa dicek juga Instagramnya tadi apa, Adi? Siapa tahu bisa buat buat teman-teman bikin konten. Oh ini konsistensi ya Mbak. Oke, tadi Instagram yang Jaksel tadi apa? Oza Rangkuti. Hah? Oza Rangkuti. Oh, OZARANGKUTI. oke. Ya. Oke, oke. Ada satu pertanyaan nih dari Ahafid. Bang Adi ini kan punya konten podcast Gria One Piece ya. Apakah ada tips supaya konten-konten bersifat audio ini lebih laris didengar, mengingat konten audio itu sekarang lebih sedikit Baik, baik Mbak. Terima kasih kepada saudara Hanafin Hafid yang telah menguras banyak waktunya untuk menarasikan sebuah pertanyaan kepada saya. Kebetulan beliau ini adalah kolega saya Mbak dan memang beliau ini kritis dan saya akan menjawab pertanyaan kritis malam ini. Terima kasih mengingatkan saya bahwa saya ini memiliki banyak konten dan konten yang di-highlight dalam hal ini adalah konten Gria One Piece, Mbak. Jadi memang saya ini sama teman-teman kuliah membuat podcast. Dimana kan orang sekarang lagi dengar hal simpel seperti podcast kan, Gria One Piece. Nah, bagaimana semakin laris bahwa yang telah kita lakuin itu saya melaksanakan itu sendiri bersama teman-teman. One Piece itu adalah kata kunci di sini, di mana yang bahas podcast One Piece di Indonesia itu nggak banyak.
Dan mayoritas saya melihat, mohon maaf, saya melihatnya monoton ataupun gimana, kita hadir dengan percaya diri bahwa konten Gria One Piece kita bahasakan, ngobrol rame-rame itu lucu, Mbak. Buat kami itu lucu dan unik. Kenapa? Karena ketika kita bahas One Piece, kita malah gosip-gosip viral di Twitter. Dan kita menerima feedback banyak dari fans-fans kami ya, bahwa mereka juga ngakak ngeliat itu lucu-lucu. Dan secara teknis, sebagaimana saya bilang tadi, tools yang saya pakai supaya meningkatkan itu semakin laris. Kami tuh sebelumnya konsisten upload di IG dengan cover-cover yang lucu, Mbak. Kalau teman-teman tertarik, coba lihat di Spotify Gria One Piece atau ikutin IG-nya Gria One Piece, di Twitter juga sama. Itu cover-covernya semua foto-foto One Piece, komik One Piece, karakter-karakternya kita ganti kepalanya dengan muka kita. Ada satu yang saya suka nih, kami bikin cover dengan judul yang lucu, nggak nyambung nih tentang judul One Piece-nya apa, judulnya kita apa, nggak nyambung gitu. Kayak apa, contohnya capture di One Piece tuh bahas tentang Oden, karakter Oden. Kita bikin judulnya Kuah Bakso Oden, karena di komik itu kan Oden dibakar, cuma kita bikin kuah bakso. Orang kan apa nih, bakso namanya Oden. Terus fotonya nggak nyambung, Kapten Tsubasa main bola. Fotonya Kapten Tsubasa saya masukin, saya edit, itu saya ngedit pakai Photoshop, mukanya kita, terus saya masukin ada topeng monyet, nggak nyambung kan. Tapi aura One Piece, nah kita berusaha menjadi beda, dan itu konsisten. Kalau teman-teman bisa lihat ya di IG Gria One Piece, dan kejadian akhirnya banyak orang tertarik, minta feedback, sampai kita ngundang tamu, dan itu sampai sekarang kami masih lakukan. Itulah cara bagaimana saya laris, ya saya akan semakin meningkatkan cover-cover yang lucu, semakin meningkatkan narasi-narasi yang lucu, dan semakin meningkatkan strategi. Gak cuma IG, WhatsApp, kita mau masuk ke platform lain, mungkin seperti YouTube, karena kita belum ada. Itulah bagian dari strategi kita untuk meningkatkan, dalam hal ini podcast saya, Gria One Piece. Teman-teman bisa cekidot. Terima kasih. Oke, ini berarti Gria One Piece ini genre-nya komedi atau apa nih? Komedi, Mbak. Nomor 1 komedi, kedua One Piece, ketiga kuliner. Kalau ada orang yang makan sambil dengerin podcast kita. Oke, oke. Terus ini postingnya setiap apa nih? Setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali atau seselonya aja nih? Waduh, sebelumnya Mbak seminggu sekali. Cuma karena kita punya strategi khusus, jadi kita sekarang uploadnya nggak seminggu sekali. Bisa 2 minggu sekali, tapi pasti di antara tentang itu. Tapi kita konsisten sampai sekarang. Sampai sekarang kita di Twitter juga rajin membuat space ngomongin One Piece, tapi ntar juga ngalur gitu yang lain. Cuma orang suka gitu, Mbak. Ya kayak tadi Piki Pix bikin judul ASD, tapi yang nonton 5 juta. Ya itu menunjukkan ya orang senang gitu dengan hal yang unik, dan kita mencoba pasarnya di situ, Mbak. Terima kasih. Jadi nyoba sesuatu yang beda juga ya, penting itu juga ya. Iya, Mbak. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih kayak tadi. Dari mana ya tadi kok bilang? Oh ini. Menurut Adi, konten webnya Vanlit sekarang bagaimana? Oh ini jadi malah bahas konten web nih Adi nih. Ada yang Ya, baik. tanya. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus, sangat filosofis sekali kalau saya boleh mendakapi. Konten Valid saat ini di akun Instagramnya saya juga cek, maupun akun Pak Vali juga, itu menurut saya sangat menarik. Di mana saya lihat konsistensi penggunaan warna. Itu selalu menggunakan warna yang sama, font yang sama, ya di luar selera desain, tapi itu menunjukkan konsistensi. Dan saya melihat aktif mengupload konten, dan itu menunjukkan platform ini terpercaya untuk kita alumni Vanlit itu melihat si Vanlit perkembangannya udah kayak gimana. Jangan sampai kan jarang upload, kita datang ke Vanlit tiba-tiba Vanlit udah nyampe bulan, ya nggak ada yang tahu kan. Kita harus ikutin update, seperti pepatah, orang harus rajin baca berita supaya selalu tahu wawasan. Dan terima kasih sekali kepada pengurus platform Vanlit sekarang yang terus konsisten dalam memberikan konten-konten yang bisa dilihat alumni, dan kita mendapat informasi bahwa Vanlit itu baik-baik aja. Jadi menurut saya konten Vanlit dan Pak Vali ini sangat bagus, keren, yang ada tingkatkan. Sekian, Mbak, terima kasih.
Oke, oke. Nah, eh mungkin kita masuk ke next pertanyaan ya. Jadi, kira-kira di masa-masa yang sekarang itu ada nggak sih menurut kamu yang eh challenge seorang content creator nih? Tadi juga bikin podcast Jawanis juga nih. Kira-kira challenge sekarang tuh apa sih yang harus dihadapi seorang content creator tentang karakternya banyak Oke Mbak, eh saya jawab nih. bertebar creator. Kalau saya lihat Mbak, challenge challenge yang ada tiga hal besar. Yang pertama, maaf saya ulang lagi, yaitu adalah menjadi yang lebih beda. Menjadi lebih beda dari yang lain. Bagaimana kita bisa beda? Ya kita harus kreatif, harus riset, nggak bisa instan. Riset, 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 cari tahu kekurangan konten ini apa, konten ini, konten ini, konten ini, ambil itu, kumpulkan semua, dan jadilah yang beda. Yang pertama itu. Yang kedua, harus konsisten membuat konten. Itu kan challenge juga, nggak setiap orang punya waktu yang senggang. Semua orang kan pasti sibuk dong. Yang ada bagaimana kita mengatur waktu. Kalau memang kita niat ingin membangun konten kita itu, ya kita harus atur waktu, dan itu susah sampai sekarang untuk menjadi konsisten. Karena ya sifat dasar manusia kan pasti gampang bosen dan yang lain-lainnya. Itu bagaimana mengatasi itu. Kemudian terakhir adalah mengikuti perkembangan zaman. Mau nggak mau seorang content creator itu harus up to date. Ketika up to date akan terciptalah konsistensi tadi. Contohnya perkembangan zaman saat ini yang saya melihat menarik, ada NFT, metaverse. Nah, itu harus dipelajari. Jangan cuma lihat-lihat berita sekilas, ya pelajari kalau memang teman-teman niat bikin konten. Karena kedepannya akan viral metaverse. Belum ada yang bahas loh. Ketika kita bahas, orang pasti nyari jawaban, apa sih metaverse yang nanti kita. Kita menjadi percontohan. Jadilah yang beda. Dan lakukan itu secara konsisten. Begitu Mbak, challenge yang saya lihat. Oke, keren banget. Cara-caranya tuh yang paling penting tadi kalau aku denger nih dan sering banget Adi sebut tuh yang pertama tuh pasti riset dan konsisten ya. Dan juga mengikuti perkembangan. Nah, ada yang nanya lagi nih. eh oh ini dari Alexander OC. Tipsnya apa nih tetap fokus sebagai ASN dan juga content creator gitu cara mengatur waktu? Baik Mbak, terima kasih pertanyaannya. Cara saya ya, bagaimana mengatur waktu sebagai ASN dalam konsisten membuat konten, yaitu saya selalu membuat daftar prioritas yang lisan di kepala saya. Tetap yang pertama adalah pekerjaan. Saya dalam mengerjakan tugas dan fungsi saya di kantor, saya tidak menunda-nunda. Langsung saya selesaikan saat itu. Ketika itu terjadi, ada waktu kosong. Nah, di waktu kosong itulah saya mengurus konten saya, seperti saya lagi senang bikin artikel yang nanti saya upload di web atau di Instagram. Saya bikin artikel yang di luar pekerjaan saya, itu saya karena saya berangkat dengan rasa senang. Saya senang bikin artikel, makanya saya di waktu kosong saya bikin artikel, ataupun uh, ketika senggang juga saya bikin foto atau edit foto-foto, tapi saya belum upload. Cuma konten yang konsisten saya bikin adalah artikel. Ya tadi ya, jangan menunda-nunda. Kalau tips saya nggak pernah menunda-nunda, lakuin, dan tetap lakukan yang disuka. Itu Mbak. Oke, siap. Eh, ada beberapa yang menyapa nih Adi, ada Satya DS, ada Saparenta, sama Adi. Oh Jadi buat itu teman-teman orang-orang baik Mbak, ya sepertinya. Saya kurang tahu ya. Tapi saya yakin mereka adalah orang-orang yang baik. pastinya dong. Ini buat teman-teman yang udah join live nih, eh yang mau bertanya nih tentang konten sosial media, mumpung masih ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol juga nih sama salah satu konten creator, bisa menyematkan pertanyaan di fitur Q&A atau di kolom komentar aja juga nggak apa-apa. Jadi kita masih ada waktu nih buat ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Adi ini kan bikin konten juga kan. Nah, biasanya kalau udah stuck
Itu biasanya gimana sih Adi tuh mencari referensi, aku harus bikin konten apa, itu gimana sih caranya gitu? Apakah banyak-banyak lihat video atau apa sih yang biasanya dilakukan gitu? Buat cari referensi ide aku harus bikin konten apa lagi ya, topiknya apa ya kayak gitu. Oke Mbak, kalau aku sendiri ya, aku pasti suka cari-cari Twitter. Kenapa Twitter? Karena secara data dari dulu sampai sekarang, hal yang viral duluan itu di trending Twitter. Aku tuh senang banget main Twitter, lihat-lihat yang viral, karena biasanya yang viral di Instagram tuh telat, udah viral di Twitter duluan. Jadi up to date aku lihatnya ya di Twitter, dan itu aku elaborasikan, aku formulasikan, dan aku sesuaikan di konten yang aku bikin supaya tetap original. Itu Mbak, dari Twitter, dari TV juga nggak selalu, tapi kalau TV itu kaitannya sama saya ketika bikin konten artikel, itu kan saya berita up to date di TV, walaupun zaman sekarang juga orang ada TV-TV tersebut bikin akun akun web yang bisa kita lihat, cuma kan kita mayoritas kan biasanya ada TV ya, makan di rumah, lihat TV, oh dapat ide nih, misalkan, oh ibu kota mau pindah nih, oh coba kita lihat pandangan para ahli sambil makan, makan sama keluarga, oh jadi tahu kan hal baru. Itu sih Mbak kalau aku lihat Twitter maupun TV. Sementara itu sih dari aku. Makasih Mbak. Oke, jadi kita bisa lihat kalau di Twitter mungkin kita juga bisa lihat lebih cepat ya dibandingin Instagram. Kalau bisa lihat apa ya orang tuh balas-balasan tweet juga. Jadi itu bisa dijadiin topik juga ya buat ide-ide konten. Iya Mbak, karena kan di Twitter juga itu contohnya, saya kasih contoh. Bu Susi, mantan Hmm, Menteri, itu kan selalu up to date di Twitter. Kita ngechat nih bales. Terus ada Pak Mahfud MD, itu aktif, itu saya lihat. Kemudian Pak Ganjar yang kemudian mengeluarkan wacana ASN harus punya Twitter supaya mendengar langsung keluh kesah masyarakat. Dan di Twitter tuh simpel, cukup main kata-kata, dan walaupun sekarang juga bisa upload foto ya semakin menarik lagi, tapi ingat semangat Twitter adalah One Piece. Jadi ya menurut saya sementara Twitter masih terbaik sih Mbak. Apa itu Donald Trump oke. juga main kan, dan lain sama Elon Musk. Contohnya nih peran Twitter Elon Musk, dia nge-tweet tentang Bitcoin, seluruh dunia geger, berubah harga. Itu kan menunjukkan pengaruh Twitter. Coba Elon Musk upload di Friendster, ya udah bubar sih. Maksudnya upload di IG, nggak bakal seheboh itu di TV. Itu sih Mbak. Oke, oke. Oke, jadi menurut kamu mungkin Twitter tuh kalau buat menemukan ide-ide yang atau ide-ide yang up to date atau hal-hal yang up to date tuh lebih powerful ya dibandingin platform-platform yang lain. Iya Mbak, melihat fenomena yang ada dan data yang ada, kepala-kepala negara yang memimpin suatu negara yang pasti kan berdampak ke ekonomi pada main Twitter. Jarang di Instagram, biasanya kan lambe tura kayak kasus Nikita Mirzani sama Fuji, DLL, itu kan ya saya ngasih data ya Twitter masih apa ya, saya melihat masih ter up to date sih Mbak dari semua platform. Oke. Buat teman-teman nih, kalau masih ada yang mau bertanya, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ataupun di fitur Q&A. Kita kasih waktu beberapa waktu lagi. Coba kita cek dulu apakah ada pertanyaan yang terlewat tadi. Oke, nggak ada pertanyaan yang lewat udah. Oke, nah sebagai penutup nih, Adi mungkin apa sih Adi bisa ngasih pesan lah, pesan buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator atau mau bikin konten itu kira-kira apa sih? Oke Mbak, terima kasih Mbak. Kalau saya boleh rangkum, teman-teman yang ingin menjadi konten kreator, saya menyarankan teman-teman harus secara teknis bisa menguasai tools-tools seperti Canva, seperti editing. Kan banyak sekarang yang online, nggak harus Photoshop, ada Photopea editor di Google. Itu teman-teman saya sarankan harus menguasai itu supaya nggak bergantung sama orang lain. Karena ketika kita bergantung sama orang lain, pada umumnya akan mengganggu semangat konsistensi tadi, karena kan orang lain juga punya kesibukan, kecuali kalau dia satu visi ya, cuma ya tadi dampaknya tadi akan menciptakan kita jadi kurang nyaman dalam konsisten. Jadi itu nomor satu, kalau menurut saya harus tahu teknis bagaimana bisa mengurus
semua dari mengediting ataupun hal-hal terkait itu. Kemudian eh, ingat sebelum membuat konten kenali diri sendiri dulu, jangan jadi orang ikut-ikutan. Kita harus independen, original. Ya tadi dia harus riset. Jangan modal ikut-ikutan karena kalau kita ikut-ikutan ya pasarnya banyak, orang Indonesia kan banyak yang bikin konten. Jadi yang beda, kasih konten yang beda ya harus riset tadi. Kemudian juga saya melihat seorang konten kreator yang sukses itu akan di luar follower mereka, tapi setiap orang yang melihat baik dalam hal gaya hidup, kepribadian, hingga keputusan pembelian seperti HP. Kan orang zaman sekarang pasti melihat akun-akun review dong, karena dia jujur. Nggak ada kan orang mau beli HP lihat TV, nggak ada. Hari ini kan kalau lihat TV kan pasti orang-orang cakep doang pamer megang HP, tapi emang ada orang megang cakep gitu ngomong, "Wah, HP ini jelek nih." Nggak ada kan, yang ada di YouTube. Nah, itulah saya melihat seorang konten kreator itu berpengaruh bagi orang banyak, dan saya sarankan tolonglah membuat konten-konten yang bermanfaat. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki pandangan yang sama, ingin menciptakan sumber daya manusia yang baik. Janganlah menyebarkan hoax ataupun contoh plagiat ataupun hal-hal yang negatif di internet. Gunakanlah dengan bijak. Segala yang baik, apa yang kita tanam akan kita tuai. Jadi kita harus bersatu dalam menyusun konten yang baik bagi banyak orang. Walaupun kita juga tahu kebebasan berekspresi tidak bisa dibatasi, tetapi ya tadi tetap di jalan yang benar dengan apa yang kita suka, dijamin konten yang kita bikin akan bermanfaat bagi setiap orang. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Adi. Tapi sorry nih, ternyata ada pertanyaan yang kelewat. Adi ada 2 pertanyaan. Oke, Mungkin silakan. bisa ini ya, susulan ya. Jadi pertanyaannya itu dari Saparenta, konten apa yang akhir-akhir ini jadi referensinya Mas Adi dalam membuat karya? Yang akhir-akhir ini bisa jadi ide. Baik, Mungkin tadi ini ya, yang NFT, metaverse dan lain sebagainya. Atau ada baik, yang Mbak. lain Kalau mungkin. saya boleh menanggapi dari saudara Zamparenta ini, saya secara singkat saya melihat orang ini kritis, kritis sekali dalam menyusun narasi pertanyaan dan apa sih referensi saya, konten apa ya. Saya lagi senang ngikutin, kalau boleh sebut nama ya, bukan maksud promosi ya, itu Piki Pik. Itu karena dia rajin nge-react orang yang kontennya receh, dan dia mengambil video viral. Jadi tanpa saya nyari yang viral, dia udah mengadopsi itu sendiri. Akhirnya kan saya jadi tahu apa nih yang viral, dan dia juga orang yang lucu, mirip-mirip sama Oza Rangkuti, bahasa Jaksel. Jadi ya saya senang mengikuti hal yang simple, sekali lihat saya dapat banyak wawasan. Itu sih, Mbak. Oke, oke. Jadi itu tadi ya konten yang jadi referensinya Adi dalam membuat karyanya. Dan satu pertanyaan dari Mbak Adesta, eh, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang awam dalam membuat akun sosmednya? Oke, baik, Mbak. Kalau saya melihat ya, kesalahan akun medsos, ya. Kalau akun sih mungkin ya, kalau saya lihat itu pada umumnya namanya kurang apa ya, kurang menggambarkan konten. Biasanya kan dia semangatnya bangga dengan diri sendiri. Ya boleh, memang harus bangga diri sendiri, cuma kalau memang tujuannya kita ingin menciptakan konten yang menarik, ya cobalah dikasih presetan namanya. Contohnya kan ada namanya Budi Doremi, ya kan, itu kan Doremi kan lagu pasti pasti ada berhubungan dengan gitar, nggak dengan penggorengan gitu kan. Kemudian misalkan Budi Anduk, almarhum itu kan juga komedi, karena namanya apa nih, Budi Anduk, kayak orang suka. Ya menurut saya lebih ke personal branding sih dalam membuat nama akunnya tuh, maunya maunya uh, gak kurang menggambarkan apa nanti konten yang akan dibikin. Itu sih, Mbak, kalau dari saya. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Desta. Oke, jadi itu ya Mbak Desta, jawaban dari Adi. Dan mungkin kadang-kadang ini ya Adi, orang-orang tuh pengennya tuh instan gitu. Jadi pengen segala sesuatu tuh instan juga. Jadi apa-apa tuh
cari jalan pintas kayak beli follower mungkin ya. Itu bisa Benar sekali, Mbak. bisa jadi malah jadi hambatan juga buat teman-teman yang mau berkreasi di sini. Oke Adi, terima kasih untuk waktunya hari ini dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti live pada malam hari ini. Makasih Adi udah menyempatkan waktunya dan udah banyak sharing sama kita. Semoga sukses selalu untuk planning-planning ke depannya dan juga untuk berkreasi karya-karya selanjutnya. Ditunggu untuk postingan-postingannya di selanjutnya di minggu depan. Kita akan bahas tentang Diberikan tech kelancaran. di Oke, minggu Mbak. depan. Baik, Mbak. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan kepada saya sehingga bisa sharing di forum ini. Saya bukan lebih tahu, saya hanya men-sharingkan pengalaman saya. Semoga itu dapat mengisi puzzle-puzzle yang orang lain mungkin tidak tahu dan semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi, hidup Hipa Valley. Terima kasih. Oke, thank you Adi. Buat teman-teman, jangan lupa satu hari lagi kita akan ada kampanye Cakornas Pavali nomor urut 1. Buat yang mau nonton bisa di link Zoom. Dan jangan lupa juga untuk menyukseskan pemilu Cakornas Pavali. Oke semuanya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam, Mbak. Thank you. Sama-sama, Mbak. Terima kasih.